Baby Twins Billionaire Chapter 53. Angin berhembusan. Langit malam menemani pasangan yang masih saling memanjat bibir mereka satu sama lain. Di balik tembok yang kokoh, Freya memukul pelan dada suaminya saat merasa pasokan oksigennya telah berkurang. Saat bibir itu telah terlerai, Freya meraup oksigen banyak-banyak. Kepalanya bertumpu di dada bidang suaminya dengan nafas yang tersengal-sengal. Vero tersenyum, mengusap rambut Freya kemudian mengecup berulang kali pucuk kepala istrinya. Freya kembali mengendahkan wajahnya, menatap lelaki yang sedang tersenyum simpul terlihat sangat manis. Vero kembali mengecup singkat bibir Freya, kemudian memeluk erat tubuh yang cukup kurus itu. Apa masih yakin ini ciuman pertama kita? Entah kenapa pertanyaan itu spontan keluar dari bibir Freya. Aku yakin. Tapi di malam itu, cicit Freya. Vero melerai pelukannya, tersenyum nakal kemudian menatap intens sang istri. Seingatku dulu, aku memang tidak pernah mencium ini. Jelasnya mengusap bibir pink istrinya. Freya memicingkan matanya. Oh ya? Vero mengangguk pasti. Iya, karena dulu aku langsung tertarik dengan adik kembarmu. Jadi aku tidak tertarik dengan gading lembut ini. Tambahnya dengan netra yang terseret ke bawah. Freya mengikuti arah tatapan Vero. Spontan tangan wanita itu menutup dadanya membuat Vero tergelak. Dasar mesum. Hardik Freya melayangkan berulang kali pukulan di dada suaminya yang masih saja tertawa. Mau kemana kau? Freya mengejar Vero yang telah berjalan mundur. Sayang, nanti boleh kan aku bermain bersama mereka? Vero! Teriak Freya kemudian berlari kecil mengejar suaminya, yang telah lebih dulu masuk ke dalam rumah, masih dengan suara tawa yang begitu menggelegar. Malam telah tiba di sebuah apartemen. Kalau kau merasa apartemen ini sangat kecil, lebih baik kau pulang ke rumahmu yang besar itu. Suara tegas itu membuyarkan lamunan wanita yang sedang menarik kopernya. Matanya berkeliling menatap sekitarnya. Aku pikir apartemenmu ini cukup luas kalau hanya untuk kita berdua. Wanita itu duduk di sofa dengan angkuhnya. Siska, aku rasa kamu tahu kenapa kita menikah. Iya, mereka adalah Evan dan Siska, pasangan pengantin baru yang sudah melangsungkan pernikahan sejak 2 hari yang lalu. Siska menoleh menatap suaminya yang sedang berdiri di dekat tangga. Aku sangat tahu, kamu tidak perlu mengatakannya berulang kali. Bagus. Dan ingat, kamu memang istriku, tapi kamu tidak berhak mengatur ataupun ikut campur dengan urusanku. Begitupun denganku. Siska terdiam dengan ekspresi yang tidak terbaca saat mendapatkan peringatan dari lelaki itu. Kamarmu ada di dekat dapur. Semua urusan rumah kamu yang urus, karena aku tidak suka ada orang lain di rumahku. Usai mengatakan hal itu, Evan berlalu, menaiki anak tangga tanpa menoleh lagi ke Siska. Setelah mendengar suara pintu tertutup dengan kasar, Siska menjatuhkan kopernya. Menarik nafas dalam-dalam, lalu dihembuskannya melalui mulut. Ini lebih baik. Ucapnya kemudian menarik kembali kopernya, menuju ke kamar yang terletak tak jauh dari dapur. Mata Siska berkelana, menatap satu persatu benda yang terdapat di dalam kamar, yang luasnya hanya seperti kamar mandi di rumahnya.
Tapi bibir wanita itu tertarik ke atas. Entah apa yang membuat matanya tampak berbinar. Tak membuang waktu, wanita dengan bodi tinggi semampai itu merapikan barang-barang yang sempat dibawanya ke dalam lemarinya. Di satu tas selempangnya terdapat alat melukis yang diam-diam di bawahnya dari rumah ayahnya. Akhirnya aku bisa melukis lagi. Jarnya memeluk sebuah kertas putih yang masih kosong. Keesokan harinya, Siska! Suara itu menggelegar mengisi ruangan bernuansa putih tersebut. Wanita yang merasa terpanggil namanya bergerak cepat menuju ke sumber suara, sebelum suara itu kembali terdengar dan merusak gendang telinganya. Apa-apaan sih kamu teriak pagi-pagi? Sungutnya ikut kesal. Mana sarapannya? Tanya Evan dengan aura yang dingin dan suara yang besar. Hah? Sarapan? Beo Siska menyeret kedua bola matanya ke meja makan yang terbuat dari kayu. Kosong. Ya, meja makan itu masih kosong melempung. Evan membuang napas kasar. Baru 3 hari berhadapan dengan wanita yang sialnya itu adalah istrinya sendiri. Rasanya ia sudah hipertensi. Setelah ini, ia akan menemui Aiden dan meminta sahabatnya itu untuk memeriksanya. Nggak ada bahan makanan. Lagian aku nggak bisa masak. Kita pesan saja bagaimana? Tuturnya kemudian tanpa merasa bersalah sedikit pun. Dasar manja. Tuduh Evan membuat Siska memainkan bibirnya, mengikuti ucapan Evan, tapi dengan nada yang sangat pelan. Kau urus dirimu sendiri, aku mau keluar. Evan memutar badannya berniat pergi. Kamu mau kemana? Siska meraih lengan Evan, menghentikan langkah pria itu. Bukan urusanmu. Evan menghempaskan tangan Siska dengan kasar. Tapi setidaknya beri aku uang sebelum kau pergi. Siska menengadahkan tangan kanannya. Evan menatap tangan itu kemudian menatap istrinya, sebelum kemudian berdecak kesal. Kau ini orang kaya, untuk apa kau butuh uang dariku? Meski berkata seperti itu, tapi nyatanya pria tersebut tetap mengambil dompetnya, lalu mengambil 10 lembar uang merah dan meletakkan kasar di atas tangan Siska. Kau kan suami, sudah menjadi tuasmu untuk memberi istrimu uang. Hanya decakan yang terdengar sangat jelas. Itu untuk 1 minggu. Apa? Teriak Siska. Pelankan suaramu. Ucap Evan yang tidak sadar jika suaranya ternyata lebih besar. Sadar, Chef Evan, suaramu itu lebih besar dari suaraku. Sungutnya tak mau kalah. Ini tunggu dulu. Siska mengejar Evan yang telah melangkah menjauh. Ini mana cukup untuk 1 minggu, Evan. Teriak Siska karena suaminya tidak mengubrisnya dan hanya berlalu menutup pintu dengan kasar. Hush. Kaluhnya dengan bibir dan hidung yang sudah mengerut lucu. Dasar suami menyebalkan. Pelit. Teriaknya menghantakkan kedua kakinya secara berulang kali. Dasar wanita manja, menyebalkan. Kerutu Evan seraya berjalan merapikan bajunya. Hingga tanpa sadar ia bertabrakan dengan seseorang. Maaf, aku tidak sengaja. Tuturnya seraya tunduk mengambil satu buku yang tergeletak di dekat pentopelnya. Begitu ia kembali berdiri dan mengangkat wajahnya, ia melihat seorang wanita yang begitu cantik di matanya. Seorang wanita yang memakai gamis putih dan hijab coklat muda. Evan sempat bengong menatap wanita itu, hingga suara merdu dari wanita tersebut membuyarkan lamunannya. Maaf tuan, buku saya. Tuturnya dengan sangat lembut,
seolah membuat telinga Evan dikelilingi dengan kupu-kupu yang berterbangan dan menciptakan hembusan yang indah didengar. Iya ini. Evan menyodorkan buku itu. Maaf ya, saya tidak sengaja. Sambungnya lagi. Tidak apa-apa, ini salah saya juga. Saya permisi. Evan bergeming. Pria itu menatap kepergian wanita berhijab itu tanpa berkedip. Dia sangat cantik dan lembut. Dia wanita impianku. Ucapnya tersenyum, kemudian melangkah. Sepertinya pria itu lupa jika dia sudah memiliki seorang istri yang tak kalah cantiknya. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.